Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fatin Abrar dengan NIM 21070503 ingin menjelaskan ten- ten- tentang mobile computing. Baik, langsung saja dari mobile computing. Apa yang dimaksud dengan mobile computing? Pengertian dari mobile computing sebenarnya adalah mengacu pada teknologi yang memungkinkan transmisi data, suara, dan video melalui komputer atau perangkat berkemampuan nirkabel lainnya atau wireless. Secara istilah, kata mobile computing ini juga diartikan pada teknologi perangkat seluler yang mendukung pergerakan atau mobilitas. Kata mobile di sini mengacu pada akses bergerak di mana pengguna tidak dibatasi pada lokasi geografis tertentu. Selain itu, mobile juga berarti dapat merujuk pada kata akses di lokasi tetap tetap melalui peralatan yang dapat dipindahkan oleh pengguna sesuai kebutuhan, tetapi tidak bergerak saat beroperasi, di mana operasi ini sering disebut komputasi nomaden. Eh, berbeda berbeda hampir sama dengan pengertian dari sistem komputasi mobile. Pengertian sistem komputasi mobile sendiri adalah sistem yang terdistribusi, yang terhubung melalui jaringan nirkabel atau wireless untuk komunikasi. Di sini, klien atau node memiliki mobilitas dan kemampuan untuk menyediakan komputasi kapan saja dan di mana saja, anytime, anywhere. Baik, untuk perkembangan mobile computing, yang pertama itu dari Dynabook tahun 1986, Alan Kay mengembangkan sebuah komputer portable yang nantinya menawarkan sebuah media elektronik yang modern yang diperuntukkan untuk anak-anak. Grafik GUI dengan ikon pada komputer ini merupakan cikal bakal sistem operasi yang ada pada saat ini. Yang kedua itu ada Gear Kompas 1100 tahun 82. Teknologi ini dirancang dan dikembangkan oleh Gear sangat terdepan. Covernya dapat dilipat dan terintegrasi sebuah flat screen serta casing dari magnesium yang ultralight. Namun, ini diteruskan dan dikembangkan oleh Bill Mogrid eh, dengan biaya yang terlalu mahal hingga mencapai 10.000 US dollar. Hanya kalangan militer dan NASA saja yang mampu membelinya. Yang ketiga itu ada Osborne. Osborne itu pada tahun 81. IBM memperkenalkan pada tanggal 11 Oktober 1962. Harddisk ini bisa menyimpan sampai dengan 2 juta karakter pada disk dan dapat diganti. Ketebalan harddisk ini mencapai 4 inci dan berat 4,5 kilogram dan memiliki 6 disk yang berukuran 14 inci dan permukaan yang dapat ditulis. Yang keempat itu ada Compact Portable, laptop pertama yang di laptop pertama yang kompatibel dengan IBM ditawarkan oleh Compaq. Berat dan tanpa baterai lantaran masih menggunakan sistem operasi MS-DOS, laptop ini tidak populer. Yang ketujuh itu Gavilan SC tahun 84. Touchpad pertama ini ditawarkan oleh laptop Gavilan dan berada di atas keyboard. Model komputer ini sudah dilipat, menyediakan layar LCD serta prosesor Intel yang kompatibel dengan harga MS-DOS. Maaf. Yang ke-8 itu ada Bonewell tahun 85. Kehadirannya itu sukses dengan RAM sebesar 64 kilobyte, floppy drive 3,5 inci, dan layar LCD. Laptop ini pernah menjadi jawara di eranya. Yang ketujuh itu Compaq SLT 286 tahun 88. Laptop pertama yang sudah dilengkapi dengan baterai, hard disk, dan LCD.
Layarnya menawarkan resolusi VGA penuh. Notebook ini ditujukan untuk kalangan bisnis. Tidak heran harganya sangat mahal. Yang keempat, yang ke-8 itu ada Sharp Multicolor 386PC 8041 tahun 90. Speknya sebagai berikut, prosesornya Intel 80386, eh, clock frekuensinya itu 20 MHz, RAM 2 MB, hard drive-nya 40 MB. Harga 23 US dollar. 23.000 2.300 US dollar. USB interface tahun 97 setelah pengenalan port interface USB hampir semua perangkat terhubung dengan notebook komputer portable mendadak menjadi universal. Dan yang terakhir itu WLAN tahun 99. Berkat penggunaan WLAN, notebook kini tidak lagi statis hotspot menghubungkan perangkat ini ke internet dan jaringan kantor serta dapat diakses di mana saja. Perkembangan aplikasi mobile computing. Push email sebuah sistem memiliki kemampuan always on atau menyala terus, di mana setiap email yang masuk ke dalam mail server akan langsung diteruskan kepada email klien. BlackBerry adalah perangkat genggam nirkabel yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon selular, SMS, faksimili internet, menjelajah internet, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan Kanada, REM, Research in Motion. Taxi Dispatch, sebuah sistem yang menghubungkan antara mobile tax, operator atau server dan calon penumpang. Yang contoh keempat itu ada mobile banking, sebuah cara untuk konsumen melakukan transaksi banking dengan menggunakan cellphone atau mobile device lain. Metode ini sangat populer dan sangat cocok untuk orang-orang yang sibuk. Proses ini juga sering disebut sebagai M-banking atau SMS banking. Yang kelima itu ada Android Software Development Kit, merupakan tools bagi para programmer yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis Google. Android SDK mencakup seperangkat alat pengembang yang komprehensif, terdiri dari debugger, libraries, handset emulator, dokumentasi, dan example code, serta tutorial. Saat ini, Android sudah mendukung arsitektur x86 pada Linux, macOS X10.8.4.8 atau lebih, Windows XP atau Vista, persyaratan mencakup Java Development Kit, Apache N, dan Python 2.2 atau yang lebih baru. Berbagai macam aplikasi di berbagai bidang, aplikasi mobile computing ya. Yang pertama itu ada kendaraan. Contohnya itu ada GPS. Penggunaan GPS untuk menentukan lokasi merupakan metode yang banyak digunakan. Selain keakuratannya, hampir semua perangkat mobile sudah dilengkapi dengan GPS receiver. Yang kedua itu ada bagi pebisnis. Cloud computing hadir sebagai salah satu solusi alternatif layanan yang disediakan infrastruktur, platform, dan aplikasi cloud computing sangat bermanfaat karena dapat mengurangi biaya. Yang ketiga itu konferensi. Contoh aplikasinya itu Zoom, sebuah layanan konferensi video berbasis cloud. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video maupun audio. Yang keempat itu ada wearable device, disebut juga sebagai penggabungan beberapa teknologi seperti teknologi elektronika, sensor, komputasi, komputer dan controller, dan komunikasi yang mana merupakan bagian penting dalam teknologi saat ini. Pada pervasif ada 3 bagian yaitu micro device, konektivitas, dan UI atau user interface. Contoh aplikasi mobile computing di smartphone, perangkat seluler tersebut biasanya dapat menyimpan data secara lokal
dan akses ke data tersebut tidak memerlukan koneksi jaringan. Komputer seluler biasanya mengakomodasi akses ke teknologi nirkabel dan kabel. Akses ke sumber daya jaringan bersama yang termasuk sumber daya berbasis mobile cloud, di mana pastinya sangat penting mengingat sifat kerja kolaboratif saat ini. Yang ketujuh, yang keenam itu ada pada contoh rumah pintar. Sistem IoT, kita bisa mengontrol dan memonitoring dimanapun dan kapanpun hanya dengan internet. Dengan bantuan Firebase sebagai database dapat mempermudah penyimpanan data. Platform UbiDots dan ThinkSpeak bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memonitoring data atau melihat real-time chart dengan jumlah histori yang sangat banyak. Yang ketujuh itu Lonely Wolf. Salah satunya itu sama seperti GPS. Penggunaan GPS untuk menentukan lokasi merupakan metode yang banyak digunakan. Selain keakuratannya, hampir semua perangkat mobile computing sudah dilengkapi dengan GPS receiver sama seperti GPS. Yang kedelapan itu ada pada bagian game, ada banyak game online yang sudah menggunakan teknologi berbasis cloud. Salah satunya GameQ. Platform layanan streaming cloud ini bisa dimainkan di PC dengan spek minimal dan tampilannya nggak mengecewakan. Bahkan bisa dibilang sangat bagus. Ya, kelebihan cloud ya ini. Semua proses komputasi game dilakukan di server. Jadi kita tidak perlu takut lag bermain game karena servernya di luar negeri. Sekarang servernya udah ada di Indonesia. Yang ke-8 itu, yang ke-9 itu ada pada bidang polisi. Sistem informasi mengenai letak kantor polisi dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Di dalamnya dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam menentukan lokasi kantor polisi terdekat dari tempat mereka berada, sehingga didapat jarak terpendek. Metode pengembangan sistem menggunakan metode spiral yang terdiri dari perencanaan, analisis risiko, produk rekayasa, dan evaluasi pelanggan. Sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman Java dan XML. Yang ke-10 itu pertolongan bencana. Sistem Big Data dapat menjadi masukan bagi strategi komunikasi dan penyusunan kebijakan. Ismail, pencetus ini, berharap strategi komunikasi diperlukan agar publik subjek menjadi subjek dalam mitigasi bencana. Di Indonesia, pengendalian data informasi masih dikendalikan oleh pemerintah. Contoh, data kematian COVID itu masih berbeda-beda. Komunikasi risiko masih bersifat inkonsistensi. Yang ke-11, peringatan dini bencana. Intisari sensor eksterisometer untuk pergeseran tanah. Contohnya aplikasinya. Sensor tekanan atau strain yang dialami struktur tanah, sensor kandungan air dalam tanah, dan sensor perubahan kemiringan tanah. Merupakan sensor-sensor yang dapat mendeteksi adanya perubahan pada struktur tanah. Dan bila perubahannya signifikan, maka dapat digunakan untuk memprediksi akan terjadinya bencana longsor. Untuk menghindari bencana longsor yang merupakan salah satu bencana alam yang paling luas, akibatnya di mana menyebabkan ribuan orang meninggal dan terluka, serta kerugian harta benda yang sangat besar. Setiap tahun di seluruh dunia, maka deteksi dini dari sensor-sensor di atas harus disebarluaskan ke masyarakat sekitar. Karena itu, maka dikembangkan sistem telemetri untuk peringatan dini bencana longsor menggunakan komunikasi GSM. Manfaat mobile computing itu yaitu dia dapat menyediakan konektivitas real-time dan akses ke sumber daya setiap saat. Dapat berinteraksi dengan pengguna melalui jaringan internet yang sangat berguna untuk membangun relasi bisnis dengan pelanggan dan interaksi sosial lainnya. Yang ketiga itu pembangunan penggunaan dapat disesuaikan secara pribadi dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Tingkat tingkatan produktivitas dengan menggunakan daya dukung yang luar biasa
dalam kaitannya dengan beberapa instrumen. Dukungan, cloud computing, di mana data disimpan di server yang dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Bisa menjadi media hiburan yang sangat menyenangkan. Untuk kelebihan mobile computing itu, yang pertama ada extreme personalization. Apa yang dimaksud extreme personalization itu? Mobile computing menjadi alat yang sangat penting bagi orang-orang. Hal ini diumpamakan seperti ponsel, dompet, dan kunci motor. Berarti ponsel yang termasuk mobile komputer sama pentingnya dengan dompet dan kunci motor itu. Karena pentingnya itu, mobile computing kerap dipakai untuk menyimpan segala informasi pribadi. Pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun. Karena sifatnya yang portable dan kemampuannya untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Mobile computing dapat digunakan untuk bekerja, berbelanja, atau bermain game secara online. Selama terhubung dengan internet, hal ini tentunya akan sangat memanjakan bagi pengguna mobile komputer. Kompatibel dengan teknologi lain. Karena kecanggihan yang disebutkan, mobile komputer kompatibel atau cocok dengan teknologi lain, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan teknologi lain demi kemudahan sang pemakai. Cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Kekurangannya itu yaitu kurangnya bandwidth jika dibandingkan dengan koneksi kabel. Akses internet pada peralatan biasanya lebih cepat berkat teknologi seperti GPRS, Edge, 3G, 4G, dan 5G. Line kabel dengan kecepatan tinggi tidak mahal, namun memiliki rentang yang sangat terbatas. Yang kedua itu ada gangguan transmisi, faktor-faktor yang menyebabkan penggangguan sinyal pada mobile computing, seperti cuaca dan mobile computing dengan sinyal pemancar titik terdekat. Selain itu, penerimaan sinyal di dalam terowongan, di beberapa gedung, dan di pedesaan seringkali buruk. Potensi terjadinya kecelakaan. Banyaknya kendaraan yang mengalami kecelakaan, baik mobil maupun motor, disebabkan pengendara yang menggunakan handphone. Selain itu, penggunaan handphone dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Uh, yang terakhir itu antar muka pengguna dengan alat. Ukuran keyboard layar yang kecil membuat peralatan sulit digunakan. Input alternatif seperti input suara atau tulisan tangan, pengenalan, memerlukan pelatihan tambahan untuk digunakan. Tapi teknologi sekarang sudah canggih, seperti ada Google Voice yang akan membantu kita. Mungkin itu saja presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.